ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Ikhwani fillah anzalallahu iyyakum. Kita masuk pada pembahasan ad-du'a, berdoa. Ini salah satu sunnah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak terikat dengan waktu. Kapanpun, dimanapun kita boleh berdoa. Salah satu ibadah yang disebutkan oleh Nabi sebagai ibadah yang inti dalam seluruh rangkaian ibadah kita. Nabi SAW bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Ada riwayat, namun riwayat ini dinilai lemah, walaupun maknanya benar. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa merupakan inti otaknya ibadah. Dan doa ini jelas dia sebagai ibadah, bahkan ibadah yang utama, inti dari ibadah, karena di dalam doa ada pengagungan kepada Allah, ada sikap merendahkan diri di hadapan Allah, ada pengakuan akan kemahabesaran Allah, kuasanya Allah, dan pengakuan atas kelemahan diri. Jadi doa ini terkumpul di dalamnya berbagai macam kondisi hati yang bisa juga dianggap ibadah. Di dalam doa ada inabah, di dalam doa ada khusyuk, di dalam doa ada raja, di dalam doa ada al-khauf. Maka layak ibadah doa ini disebut sebagai intinya ibadah. Wa du'a'u min asbab tahqiqi ra'sir risala wa lubbiha. Doa di antara sebab-sebab perealisasian inti dari risalah, yaitu tauhid. Wa dzalika hina yuqbilul 'abdu 'ala rabbih da'iya mutadarri'an muniban ilaihi subhanahu mutabarri'an min kulli syarik wa min kulli haulin wa quwwatin illa haulu wa quwwatu subhanahu wa bihi yadhuqul 'abdu halawatal munajat wattadhallul wal khudu' bih. Ketika seorang hamba dia datang menghadap Allah sebagai orang yang memohon, meminta dengan merendahkan dan menundukkan hati, membawa dirinya kembali kepada Allah, berlepas diri dari semua sekutu dan berlepas diri dari semua daya dan kekuatan, kecuali dia meyakini hanya ada satu kekuatan yang bisa memberikan apa yang diinginkan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika hamba datang kepada Allah dengan perasaan seperti itu, ya, dengan perasaan tunduk, patuh, dan yakin bahwa hanya Allah satu-satunya Tuhan yang mendengar dan memberi dan yang memiliki apa yang dia inginkan, maka dengan kondisi seperti itu seorang hamba akan merasakan manisnya munajat, manisnya memohon kepada Allah. Dia akan semakin merendah dan tunduk di hadapan Allah. Wa bihi tujlabun ni'am wa tudfa'un niqam. Doa
itu mendatangkan nikmat dan bisa menghilangkan mara bahaya. Li'annaha ibadatun yakunu biha tamamul i'timad ala man alaihi kullul i'timad subhanah. Karena ibadah doa ini adalah ibadah di mana seseorang bersandar kepada yang memang layak disandari, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak sekali manfaat-manfaat yang tidak bisa disebutkan dalam tulisan ini. Doa, kalimat doa atau kata doa itu memiliki dua macam, atau doa itu ada dua macam. Doaun ibadah, doa dalam pengertian ibadah, ibadah secara umum itu disebut doa. Wa hadzal naw', macam yang ini atau jenis doa yang ini, yakni doa ibadah itu masuk di dalamnya zikir. Yang kedua, doa mas'alah. Doa yang berarti permohonan, permintaan. Yaitu ketika seorang hamba meminta kepada Allah, dia menuju Allah, memohon kepadanya untuk menyelesaikan apa yang memang dia butuhkan, untuk meminta apa yang dia butuhkan. Wa taqaddam fi thanaya as-sunan as-sabiqa mawadhi' ahra bi an yustajab fiha du'a. Dan di dalam pembahasan sunnah-sunnah yang lalu ada tempat-tempat atau waktu-waktu di mana telah dijelaskan sebagai waktu dan tempat yang mustajab. Tataraddad 'alal muslim fi kulli yawmin wa lailah. Kondisi dan waktu ini selalu berulang di setiap hari, setiap malam. Kapan waktu-waktu mustajab? Fi hali sujud, ketika seseorang sedang sujud. Wa thuluthul akhir minal lail, sepertiga malam terakhir. Wa ma bainal adhani wal iqamah, di antara waktu mustajab adalah waktu antara adzan dan iqamah. Wal maqsudu huna, yang dimaksud di sini, bayanu ma yusannu lil muslim fi'luhu idza arada an yad'u. Ya, penjelasan apa yang disunnahkan bagi seorang muslim jika dia ingin berdoa. Faminas sunan, di antara sunnah-sunnah bagi yang ingin berdoa. Sunnah di sini, sunnah apa yang dikerjakan kita mendapatkan pahala, apa yang ditinggalkan tidak berdosa. Ya, sunnah. Ketika berdoa, disunnahkan berdoa dalam kondisi suci. Itu kondisi yang paling afdal, kondisi yang paling utama. An yad'uwa wa huwa ala tahara, berdasarkan hadis Abu Musa radhiyallahu an di dalam sahihain, wa qissatuhu ma ammihi Abi Amir, dan kisahnya bersama dengan Abu Amir, hina ba'athahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala jaishin Autas, ketika dia diutus bersama dengan pasukan, ya, pasukan Autas. Wa fil hadis, di dalam hadis tersebut Abu Amir terbunuh radhiyallahu an. Wa ausa Abu Musa, dan dia telah sebelumnya memberikan wasiat kepada Abu Musa untuk menyampaikan salam kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yad'ulah, dan minta didoakan oleh Nabi. Maka Abu Musa menyampaikan itu, ya, menyampaikan beritanya tentang Abu Amir, menyampaikan keinginan dari Abu Amir. Ya, wa qultu lahu, qal qul lahu yastaghfir li. Ya.
Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sebelum berdoa, beliau minta dihadirkan air, beliau berwudu terlebih dahulu. Setelah berwudu, thumma rafa'a yadayhi. Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya. Beliau berdoa, Allahumma ghafir li Ubaid Abi Amir. Ya Allah, ampunilah Ubaid Abu Amir. Hatta ra'aitu bayad ibtai. Ya, aku melihat Nabi mengangkat kedua tangannya itu sampai terlihat putihnya ketiak beliau. Thumma qal. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma ja'alhu yaumal qiyamah. Ya Allah, jadikan dia di hari kiamat fauqa katsirin min khalqik. Berada di tingkat yang lebih tinggi dari hamba-hambamu. Ya. Au minan nas, atau dari manusia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum berdoa beliau berwudu terlebih dahulu. Maka sunnah bagi seorang hamba jika dia ingin berdoa dalam kondisi yang paling sempurna, berdoalah dengan dalam kondisi berwudu. Tentu ketika kita mengatakan sunnah, artinya ketika seseorang belum berwudu dan dia mau berdoa, ya tentu sah. Ya, tidak masalah, tapi lebih afdal, lebih utama kita berdoa dalam kondisi suci. Kemudian sunnah ketika berdoa istiqbalul qiblah, menghadap kiblat. Maka orang yang berdoa tidak menghadap kiblat, doanya sah dan dia telah beribadah kepada Allah dengan doanya, tapi kurang afdal. Ya, afdalnya adalah menjalankan sunnahnya, yaitu menghadap kiblat. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, haddatsani Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, lamma kana yaum badrin nadhara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-musyrikin wa hum 1000. Di waktu perang Badar, Nabi melihat jumlah pasukan kaum muslimin, jumlah mereka 1000 pasukan. Wa ashabuhu 319 rajulan. Sedangkan para sahabat beliau hanya berjumlah 319 orang. Ya. Itu perhatikan begitu jauh jumlah perbandingan jumlah pasukan antara pasukan kaum musyrikin dengan pasukan kaum mukminin. 1000 berbanding 319. Fastaqbala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam al-qiblah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun menghadap kiblat. Thumma madda yadayhi. Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya. Faja'ala yahtifu bi rabbih. Di situ beliau memohon kepada Allah. Allahumma anjis li ma wa'adtani, Allahumma ati ma wa'adtani, Allahumma in tuhlik hadhihi al-isabah min ahli al-islam lam tu'bad fil ard. Ya Allah, berikan apa yang kau janjikan kepada kami. Ya Allah, datangkan kemenangan yang telah engkau berikan, engkau janjikan kepadaku. Ya, kepadaku bukan kepada kami. Wa'adtani. Allahumma, ya Allah, jika isabah pasukan muslim hari ini jika hancur, maka di atas muka bumi ini tidak ada yang menyembahmu, ya Allah. Ya. Ini salah satu doa yang dipanjatkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, riwayat ini jelas memberikan petunjuk
bahwa ketika Nabi mau berdoa, fastaqbala Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam al-qiblah. Beliau menghadap kiblat. Fama zala yahtifu bi rabbih, maddan yadayhi mustaqbil al-qiblah. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam terus mengulang-ulang doanya, mengangkat kedua tangannya menghadap kiblat sampai jatuh ridauhu, kain bagian atas ini dari pundak beliau. Fa'atahu Abu Bakar fa'akhadha rida'ah. Diambil oleh Abu Bakar, ya, diletakkan kembali di atas pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma iltazamahu min wara'i wa qala ya Nabi Allah, kafaka munashadatuka rabbak. Ya Nabi Allah, kata Abu Bakar, cukup ya Nabi Allah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam terus memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah, ini sunnah yang kedua, yakni istiqbalul qiblah. Maka jika kita berada di posisi di mana kita bisa berdoa menghadap kiblat, maka berdoalah menghadap kiblat. Itu posisi yang paling sempurna. Yang ketiga, raf'ul yadain, mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Wa yadullu alaih, berdasarkan dalil hadis Ibnu Abbas yang telah lalu. Wa fihi, dan di dalam hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap kiblat kemudian mengangkat kedua tangannya. Dan hadis-hadis tentang sunnahnya mengangkat kedua tangan ini banyak sekali. Kemudian yang keempat, al-bad'u bits-tsana' 'ala Allah was-salatu 'ala Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Disunnahkan ketika berdoa memulai doanya dengan memanjatkan pujian kepada Allah dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan riwayat Imam At-Tirmidzi dari Fadalah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, qala tatkala kami baina Rasulullah sallam qaidun, tatkala Rasulullah sedang duduk, datang seseorang berdoa. Lalu datang seseorang berdoa seraya mengucapkan Allahumma ighfirli warhamni. Ya Allah, ampunilah aku dan berikan aku rahmatmu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajilta ayyuhal musalli. Kamu tergesa-gesa wahai orang yang sedang berdoa. Idza sallaita faqa'adta fahmadillaha bima huwa ahlu wa salli alayya thumma du'uh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika engkau berdoa, engkau duduk, maka pujilah Allah sesuai dengan yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala dan bersalawatlah kepadaku, kemudian berdoalah. Di dalam riwayat, idza shalla ahadukum, jika salah seorang di antara kalian berdoa, falyabda bitahmidillah, maka hendaknya dia memulai dengan memuji Allah, wathana'i alaih, menyanjung Allah Subhanahu wa taala, thumma liyusalli 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian bersalawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thumma liyad'uh, kemudian dia berdoa. Ba'du bima sya', sesuai, kemudian dia berdoa sesuai dengan kehendaknya. Hadis riwayat Tirmidzi sahih al-Syekh Albani. Ikhwani fillah azzalallahu ayyakum, ini salah satu sunnah yang dianjurkan ketika kita berdoa, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya Allahumma lakal hamdu, ya, atau kita puji dengan pujian apapun, ya. Kalau kita tidak mampu membaca puji-pujian, ya Allahumma lakal hamdu. Ya. Ya Allah, bagimu segala pujian. Kemudian berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian berdoa. Kemudian doa atau meminta kepada Allah dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala, Asmaul Husna. Fayakhtaru min asma'illah,
Maka orang yang berdoa dia memilih dari nama-nama Allah yang maha baik sesuai atau yang relevan dengan doa yang akan dia panjatkan. Ini sunnah dan ini salah satu tawassul yang disyariatkan. Ya, tawassul itu menjadikan wasilah. Jadi menjadikan nama-nama Allah sebagai wasilah yang menghantarkan doa-doanya akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 180, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Dan milik Allah nama-nama yang maha indah, yang maha baik, maka berdoalah dengan nama-nama tersebut. Bagaimana kita menggunakan nama-nama Allah dalam doa-doa kita? Maka caranya adalah dengan meminta kepada Allah, ya, menggunakan nama Allah yang sesuai dengan apa yang kita minta. Fa idza sa'ala Allah, jika seorang hamba meminta kepada Allah rizq, qala, maka dia memanggil nama Allah yang terkait dengan rezeki. Ya Razzaq, wahai Allah yang maha pemberi rezeki. Ya. Allahumma rzuqna ya Razzaq. Ya Allah, limpahkan rezeki kepada kami, wahai Allah, wahai Tuhan yang maha pemberi rezeki. Ya. Wa idza sa'alahu rahmah, kalau dia memohon kepada Allah rahmat, nama Allah yang dipanggil apa? Nama Allah yang dipanggil kalau kita memohon rahmat, ya Rahman ya Rahim. Ya. Ya Rahman ya Rahim irhamna. Allahumma arhamna ya Rahman ya Rahim. Wa idza sa'alahu al-izzah, jika dia minta kepada Allah al-izzah, kemenangan, kemuliaan, maka dia memanggil nama Allah ya Aziz. Wa idza sa'alahu al-maghfirah, jika dia mohon ampunan, maka dia memanggil nama Allah yang terkait dengan pemberian ampunan, yaitu Ghafur, ya Ghafur. Wa idza sa'alahu syifa, jika dia mohon kesembuhan, maka dia memanggil nama Allah yang terkait dengan kesembuhan, ya Syafi, wahai Allah yang maha menyembuhkan. Ya. Itu pengamalan dari perintah Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 180, cara mengamalkan seperti itu. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Kemudian sunnah berikutnya terkait dengan masalah doa, tikrar doa wal ilhahu fi, membaca doa secara berulang dan memohon dengan sungguh-sungguh ketika dia berdoa dan diulang-ulang. Itu termasuk sunnah. Ya. Allahumma ighfirli ya Ghaffar, Allahumma ighfirli ya Ghaffar, Allahumma ighfirli ya Ghaffar, umpamanya seperti itu. Ya. Wa yadullu alaih, dan yang termasuk dan dalil tentang sunnahnya ini tikrar doa, hadis Ibn Abbas. Hadis Ibn Abbas yang telah kita baca, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulang doanya, Allahumma anjis lima wa'adtani, Allahumma ati ma wa'adtani. Ya Allah, anjisli, berikan kepadaku apa yang kau janjikan, datangkan kepadaku apa yang kau janjikan. Dan itu terus diulang-ulang oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau angkat kedua tangannya sampai terjatuh rida yang ada di pundak beliau. Kemudian demikian pula di dalam hadis riwayat hadis yang dicatat oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa untuk suku Daus. Nabi berdoa untuk mereka, Allahumma hdi
dausan wa'ti bihim. Allahumma hdi dausan wa'ti bihim. Ya Allah, berikan hidayah kepada Daus dan datangkan mereka kepada kita. Ya, artinya Nabi meminta hidayah untuk mereka agar mereka memeluk Islam dan berhijrah menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau berhijrah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan kita lihat ikhwan fillah, doa-doanya Nabi ini ya tak panjang-panjang. Minta hidayah, Allahumma hdi dausan wa'ti bihim, selesai. Ya, tak panjang. Allahumma hdi bla 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 bla. Dan sama seperti ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan orang yang sakit. Ya, Allahumma shfi Sa'ad, Allahumma shfi Sa'ad. Kayak gitu toh. Ya Allah, sembuhkan Sa'ad. Ya Allah, sembuhkan Sa'ad. Allahumma sembuhkan. 3 kali. Ya, tak panjang. Kita pengennya kalau doa itu yang tahu. Ajib. Ya. Kita pernah mendoakan orang sakit. Ya, kita bahkan lebih panjang sedikit mungkin dari Nabi. Allahumma loh, sak menuto. Loh, apa sak piro terus? Ya. Apa sak piro mau seberapa? Subhanallah. Pengennya itu yang panjang. Ya, kalau bisa bergetar, nangis, loh. Era tumut orang ini. Ya. Jadi antum kalau melihat doa-doanya Nabi itu pendek-pendek, Pak. Doa minta hidayah Allahumma hdi, tidak usah. Ya. Kemudian termasuk doanya di waktu perang Badar, kan singkat itu, Allahumma anjiz lima wa'adtani, Allahumma ati ma wa'adtani. Cuma diulang-ulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalimat-kalimatnya pendek. Wa kadzalika ma jaa fi sahih Muslim. Demikian pula di dalam hadis riwayat Muslim, fir rajul yutilu safar. Ya. Seseorang yang berpergian jauh, ash'atha aghbar. Rambutnya kusut, berdebu, yamuddu yadayhi ila sama. Dia mengangkat kedua tangannya menghadap langit dan dia menyebut, memanggil Allah, ya Rabbi, ya Rabbi. Ya. Dan ini termasuk tikrar, pengulangan doa yang dianjurkan, menyebut, memanggil nama Allah secara berulang, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Ya. Tapi orang ini tidak dikabulkan doanya. Kenapa? Wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah. Makanannya, minumannya, pakaiannya semuanya dari barang haram. Ini salah satu syarat mutlak. Ya, syarat mutlak diterimanya doa itu bersih dari barang haram. Ya, dalam perut kita bersih, yang kita pakai juga bersih, semuanya bersih dari barang haram, pasti dikabulkan oleh Allah. Juga syaratnya yang lain apa? Seperti di dalam hadis yang sahih, tidak berdoa dengan doa-doa yang di dalamnya ada unsur maksiat atau memutuskan tali silaturahim. Wa sunnah an yad'u thalathan. Sunnahnya dia mengulang doanya itu 3 kali. Berdasarkan hadis Abdullah ibn Mas'ud di dalam Sahihain, wa kana idza da'a thalathan. Nabi sallallahu alaihi wasallam jika berdoa, beliau mengulang doanya 3 kali. Jika memohon sampai 3 kali. Thumma qala Allahumma 'alaika bi Quraisy, ya Allah, binasakan Quraisy. Nabi menyebut itu 3 kali. Allahumma 'alaika bi Quraisy, Allahumma 'alaika bi Quraisy, Allahumma 'alaika bi Quraisy. Ya. Dan kita juga lihat doanya Nabi yang lain ketika kunut nazilah, itu kan pendek sekali itu. Sangat-sangat pendek. Ya. Dan kita diajari sebagian imam itu untuk pendek saja kunut nazilah, dak kelem, dak lusin to. Ya. Padahal fokus pada minta kepada Allah kehancuran, ya. Namanya Zionis, kehancuran itu saja. Ya, seperti ini Nabi, Allahumma 'alaika bi Quraisy, Allahumma 'alaika bi Quraisy, Allahumma 'alaika bi Quraisy.
Kemudian ikhfa'ud du'a, berdoa dengan suara lirih, suara pelan, ya, tidak teriak-teriak. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 55, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Berdoalah kepada Tuhan kalian dengan ketundukan hati dan dengan suara yang pelan. Wa ikhfa'ud du'a aqrabu lil ikhlas. Memelankan doa ini lebih dekat dengan keikhlasan. Walidha imtadahallahu subhanahu wa ta'ala Zakaria. Allah memuji Nabi Allah Zakaria, faqala idh nada rabbahu nidaan khafiyan. Ya. Dalam surat Maryam ayat 3. Talaban lil ikhlas ala ahadi aqwali a'immati tafsir. Ya. Dia berdoa dengan khafi demi keikhlasan, untuk menjaga keikhlasan. Ini menurut salah satu dari perkataan-perkataan imam ahli tafsir. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, walaqad kana al-muslimuna yajtahiduna fid du'a. Orang-orang Islam dulu itu mereka sangat bersemangat dalam berdoa. Mereka selalu berdoa kepada Allah. Wa ma yusma' lahum sautun, tapi tidak terdengar dari mereka suara-suara. Ay ma kanat illa hamsan bainahum wa baina rabbihim. Yani tidak terdengar ya, suara-suara keras, teriakan tidak. Ya, yang terdengar adalah bisikan antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika anna Allah yaqul, demikian itu karena Allah Azza wa Jalla memerintahkan ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan. Thumma dzakara Syekhul Islam rahimahullah fawaid adida li ikhfa'id du'a. Kemudian beliau menyebutkan faedah-faedah dari doa yang dipanjatkan secara lirih. Yahsul bil muslim an yarji ilaiha, yang bagus bagi seorang muslim jika dia merujuk kepada perkataan tersebut, yakni manfaat-manfaat dari doa-doa yang dipanjatkan secara lirih. Dan ini ikhwani fillah lebih terjaga keikhlasan dan lebih menjaga kenyamanan bagi yang lain kalau kita berada di tengah-tengah orang. Ya doa biasa. Ya tidak perlu teriak-teriak di masjid umpamanya. Allahumma Allah. Ya. Apalagi sampai nangis. Ya. Akhirnya tuh yang lain apa? Terganggu. Ya. Apakah orang doa tidak boleh nangis? Ya sangat boleh. Asalkan tidak dibuat-buat. Ya. Karena orang nangis itu terkadang tak bisa dibendung. Ya. Tak bisa dibendung. Terkadang karena dia betul-betul mengharapkan dan ada kebutuhan, terkadang menangis dia. Tapi sebisa mungkin kalau bisa disembunyikan, sebisa mungkin tidak ditampakkan. Ya, kalaupun tampaknya itu tidak terlalu kentara. Intinya apa? Kebaikan itu sebisa mungkin untuk diikhfakan, ditutup, tidak publish, ya, sebisa mungkin. Karena ikhwani fillah, hati kita itu lemah, sangat-sangat lemah, mudah terkena penyakit riya. Kita orang ini mudah terkena penyakit riya. Siapapun, tidak ada yang aman dari penyakit riya. Hatta ahlul ilm, hatta orang berilmu. Saya berani mengatakan ini karena Nabi mengkhawatirkan riya di hadapan sahabatnya. Ya, sahabat-sahabatnya ini iman mereka itu kal jabal, seperti gunung udah kokoh, tidak bisa digoyang itu. Apa kata Nabi? Yang aku khawatirkan atas kalian syirik kecil. Apa itu riya? Kalau Nabi khawatir dengan mereka, apalagi kita. Apalagi kita. Maka sebisa mungkin ibadah itu jangan dipertontonkan.
Mungkin awalnya kita bisa menjaga, tapi ketika dipertontonkan lalu ada pujian, khalas. Akhirnya itu yang kemudian dia akan cari pujian-pujian dari manusia. Termasuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa mimma yunha anhu fi hadzal bab. Dan termasuk yang perlu direndahkan, tidak dikeraskan suara itu kan zikir juga tidak perlu, ya. Dan kalau bisa tidak tampak kita berzikir itu lebih baik. Kalau bisa. Ya. Jangan di depan orang subhanallah, 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 subhanallah. Ya. Nanti keluar dari masjid wala dzikir wala syai. Ketika dalam kesendirian wala dzikir. Ya. Ada khatar. Lebih baik antum di depan tidak dzikir tapi sendiri dzikir itu lebih zain. Dan lebih zain lagi di keramaian dan dalam kesendirian dzikir berarti dia memang ahli dzikir. Tapi naudzubillah di depan terlihat saleh, dzikir, khusyuk, tapi kalau sudah sendirian bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mimma yunha anhu fi hadzal bab. Di antara yang dilarang di dalam bab doa ini al-i'tida'u bid-du'a, melampaui batas dalam berdoa, wa takalluf was-saj'u fi, memberat-beratkan diri dengan menyusun saja, ya. Wa isti'jalul, memberat-beratkan diri dengan menyusun saja. Jadi membuat-buat rangkaian kata-kata dalam doa yang itu akhirnya memberatkan dirinya sendiri, padahal mau doa gampang tapi disusun sedemikian rupa, ya, takalluf. Dan dikhawatirkan, bukan pasti ya, dikhawatirkan akhirnya doanya itu justru menjadi show, menjadi pertunjukan kata-kata indah yang itu menimbulkan pujian, dan itu yang akhirnya dia cari. Oh, istimewa doanya orang ini. Ikhwan fillah, doa terbaik doa dari Nabi. Wallahi ikhwan. Dan ini buat saya juga, tapi ana ndak imami ya, buat imam. Bagi saya, imam itu kalau ingin lebih selamat, ambil saja doa-doa dari Nabi. Takutnya doa-doa, bukan tidak boleh, sangat boleh. Cuma khawatir kalau kemudian doanya kelihatan indah orang. Nak doa ini, iki doa ini liyo siji iki. Oh, tambah gede. Menit 30 menit doanya. Dipuji 1 jam ndak mari-mari dungo. Ya. Ikhwani fillah, kalau doa dari Nabi selesai dia. Ada beberapa Ramadan saya ketemu dengan beberapa imam, Masya Allah, multazim dengan doa dari Nabi. Ada doa-doa selain Nabi itu sedikit sekali porsinya. Dan yang lebih parah, wallahi ikhwan, ini yang kita dengar. Imam ini doanya kurang disukai. Katanya jamaah-jamaah apa? Doa ini dak koyo imam iku. Enak le doa. Ajib hadza. Padahal si fulan ini doanya hampir semua dari Nabi Muhammad SAW. Sehingga masyarakat merasa sudah lebih enak doanya selain dari Nabi daripada dari Rasulullah SAW. Ya memang susunannya. Ya. Jadi hati-hati. Ya, posisi imam ini, posisi imam, khatib, penceramah, wallahi rawan riya, rawan sum'ah. Hati-hati. Salah niat jadi pendorong, bukan masuk ke dalam surga, masuk ke dalam neraka. Itu yang orang harus waspada. Maka orang yang tampil dalam forum atau dalam podium apapun ya, dia sebagai imam, penceramah apapun, itu betul-betul menjaga niat dan usahakan apa yang terlihat itu betul-betul karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan mencari pujian-pujian manusia. Dan momentum untuk mendapatkan pujian itu ya momentum bacaan, ya. Tapi bukan berarti kemudian wis lek ngono bacaanku ndak enak, ndak tak enakan. Oh jangan, karena kita dianjurkan
Membaca itu dengan suara yang nyaring, enak, bahkan bisa membuat orang khusyuk. Tapi kita jaga niat, termasuk ketika mimpin doa. Ya, termasuk ketika mimpin doa. Dan salah satu fadilah dari imam, kalau dia ikhlas, ketika dia punya suara yang baik dan orang tertarik dengan suaranya, fadilahnya apa? Fadilahnya dia mendapatkan fadilah orang datang ke masjid. Ya. Karena ikhwan, kadang-kadang orang pilih masjid gara-gara imam. Ya. Saya pilih masjid fulan, enak bacaannya, khusyuk bacaannya. Fadilah bagi dia, karena dia termasuk orang yang mendorong orang untuk menuju rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan niat, niat itu yang tahu urusannya yang bersangkutan dengan Allah. Ya. Jadi mohon maaf, ikhwan, hati-hati juga, ya. Kalau umpamanya ada orang doa terus nangis, jangan dikomentari dengan komentar yang negatif, ya akhi. Dosa, Pak, berat, Pak. Ya, akhi. Sinetron itu, ya Allah, wallahi khotor, ya akhi, wallahi khotor. Wallahi khotor. Yang pertama, kita sudah ghibah. Apa hukumnya ghibah? Yang kedua, kalau dia sungguh-sungguh, dia betul-betul menangis, Pak. Nangis kita di hadapan Allah. Buat apa? Walaupun itu kadang-kadang dijadikan guyonan yang fatal, ya akhi. Kita orang ini kadang-kadang guyonan itu masuk dalam zona yang bahaya dan tidak sadar. Afwan, saya pernah nyampaikan ini bahkan di masjid, salah satu masjid, gara-gara dengar itu. Oh, nangis-nangisan iki lho. Nangis urusannya dia dengan Allah. Hati-hati loh. Jangan menjadi dukun-dukun baru. Iku duduk ndak ikhlas iku. Loh, berat terjal iki. Kalau sudah nilai orang ndak ikhlas. Ya, ini sahibnya Pak Gufron ini. Ya, berat ini. Dari mana tahu hatinya manusia, ikhwan? Ikhwan fillah, wallahi, jangan bermain-main dengan ghibah. Eman, Pak. Eman, ibadah kita rusak eman. Ya. Ya, jadi ikhlas dan ikhlas itu urusan dia dengan Allah dan yang tahu dia dengan Allah. Jangan sampai syaitan membisikkan di telinga kita, rejal ikut dak ikhlas, rejal, oh itu syaitan. Ya. Ini perlu kita ingatkan. Wa isti'jalul ijabah, termasuk yang dilarang dalam berdoa adalah isti'jal. Tergesa-gesa ingin melihat hasil. Bagaimana ciri orang yang tergesa-gesa? Nabi menyebutkan cirinya adalah orang itu mengatakan, saya sudah berdoa tapi belum dikabulkan. Itu kalimat yang justru membuat doanya tidak dikabulkan. Ikhwani fillah, Allah Azza wa Jalla berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Janji Allah, la yukhlifullah wa'dah. Allah tidak akan menyelisihi janjinya. Kalau orang mengucapkan kata-kata itu, kira-kira dia yakin apa enggak bahwa Allah tidak menyelisihi janjinya? Gak yakin dia. Kalau dia yakin, tidak mungkin terucap itu. Dia yakin Allah sudah mengabulkan, cuma saya belum tahu. Allah pasti sudah mendengar dan mengabulkan, karena janji Allah mengabulkan doa kita. Tidak ada doa yang sia-sia. Dan ini salah satu hebatnya doa. Ibadah doa ini mudah diucapkan, tapi ketika doa sungguh-sungguh, mudah diucapkan, Allah cinta kepada orang berdoa, dan apa yang kita minta selalu diberi oleh Allah. Kalau kita minta banyak permintaan, begitu banyak pemberian Allah kepada kita. Namun Allah sudah jelaskan, cara Allah memberi itu tidak selalu memberi apa yang kita inginkan. Allah bisa memberi apa yang kita inginkan, atau Allah ganti dengan kenikmatan yang lain, atau Allah hindarkan dari musibah, atau Allah simpan di mana?
di akhirat. Dan ketiga cara Allah memberi pemberiannya itu adalah cara yang terbaik dan termaslahat buat kita. Itu adalah pemberian yang terbaik. Kalau Allah tunda berarti yang terbaik kita memang belum layak mendapatkan itu. Allah Maha tahu. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah lebih tahu sedangkan kalian tidak mengetahui. Itu penegasan dari Allah, kita ini tidak apa-apa. Jadi jangan sok tahu ngatur Allah. Ya Allah, kok saya belum lihat ya. Ya Allah, loh. Ketika sudah melemparkan doa, biarkan Allah yang mengatur. Dan Allah pasti memberi. Dan semua pemberian Allah yang terbaik bagi kita, yang paling maslahat buat kita. Ya. Apa firman Allah Azza wa Jalla, wa asa wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun, sahih. Nah, wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Ya. Allah yang lebih tahu dan kalian tidak mengetahui. Itu kan penegasan dari Allah. Hei menungso, ojo sok tahu. Kita ini tidak tahu apa-apa. Ya. Yang kita tahu ini hanya apa yang ada di depan kita. Kita tidak tahu di balik ini akan terjadi apa, tidak tahu. Kita tidak tahu sebulan berikutnya apa yang kita minta, apakah bermanfaat buat saya, kita tidak tahu. Setahun berikutnya apakah yang saya minta buat saya baik apa tidak, kita tidak tahu. Allah Maha tahu apa yang menjadi kemaslahatan kita sepanjang hidup kita, Allah yang lebih tahu. Maka jangan sampai ada ucapan, ya Allah saya sudah berdoa, aku kok berdoa, saya sudah berdoa, kok belum dikabulkan. La ya akhi, itu hati-hati, itu kalimat yang menunjukkan kita belum percaya dengan Allah. Ya, wallahu a'lam bissawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Habis Jeb. Bawah. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah.